Yo yo yo, welcome back to Munci and Mama channel. Ya, kali ini Mama yang akan bermain permainan Onet. Tapi ini Onetnya yang versi Facebook ya teman-teman. Jadi Onet versi Facebook itu Mama mau challenge diri kalian sendiri bisa sampai di level berapa gitu ya. Nah teman-teman coba lihat aja cara Mama memainkan ini. Oke, mulai. Oke guys, kita mulai. Ini kecepatan mata, kecepatan tangan, ketelitian, dan penglihatan ya. Mama suka banget apalagi kalau misalnya lagi tidak ada aktivitas, maksudnya tidak ada pendampingan atau tidak ada kegiatan yang perlu untuk di lapangan, biasanya Mama main ini. Dan ini Mama suka banget karena bisa menguji seberapa cepat dan seberapa teliti mata kita untuk melihat susunan dari binatang-binatang yang ada di Onet ini gitu. Dan ini tuh sebenarnya bisa meningkatkan ini juga sih katanya mengurangi kepikunan ya teman-teman ya. Jadi bagus juga kadang-kadang kalau kita meluangkan waktu gitu ya main daripada ke mall gitu kan ngabisin duit gitu ya. Main di rumah aja sama anak gitu main ini. Ini kadang-kadang Mama juga suka mainin sama Gaby sih. Gaby suka banget juga permainan ini. Dan kadang kita challenge berdua gitu, siapa yang lebih teliti, siapa yang lebih cepat. Kadang-kadang malah Gaby yang kayak, Mama jangan buru-buru dong, jangan terlalu cepet dong kayak gitu. Tapi ya maksudnya itu kan ada suatu kayak challenge ya, yang buat Gaby tuh kita sebagai orang tua juga sebenarnya jangan terlalu kalah juga sama anak, supaya anak ada punya jiwa kompetitornya, punya jiwa kompetitif, punya jiwa bersaing gitu. Dan ketika di kehidupan sehari di dunia real, mereka itu tetap punya terpacu untuk termotivasi untuk bisa lebih baik dari yang lain gitu. Artinya bukannya mau challenge yang kompetitor yang negatif ya, dalam artian negatif, tapi kompetisi yang dalam artian positif. Oke, sekarang kita masuk di level kedua nih teman-teman. Tadi Mama waktunya ternyata cukup lama ya, masih cukup lama Mama waktunya menyelesaikan challenge ini. Kadang-kadang nih seperti ini nih, kadang suka keluar ya matanya dan suka keder gitu. Makanya ini selain kecepatan tangan kita juga dituntut untuk ketelitian gitu. Dan ini sebenarnya game ini kalau cukup bagus sih buat anak-anak karena yang melatih ketelitian. Tapi terkadang yang kita khawatirkan sebagai orang tua adalah mereka bermain terlalu lama ya mainnya. Jadi ini bisa juga kita buat setting waktu gitu dengan anak-anak, buat perjanjian. Kayak Munci kan Mama kasih waktu 1 hour ya, atau misalnya sekian level ya. Kalau udah sekian level tamat nggak boleh sudah harus stop gitu, karena mau waktunya buat belajar, buat les, buat bola. Karena kebetulan sekarang Munci juga sudah mulai ikut latihan bola dengan teman-teman yang ada di tetangga-tetangga rumah gitu. Dan Mami nggak sengaja ketemu klub ini karena waktu itu kebetulan pas lagi Munci main sama temen-temennya yang rekomendasiin ada tempat latihan bola yang bagus ya. Munci Mama daftarin di sana supaya ada
bermain, untuk dia mengekspresikan, untuk dia menghilangkan penat. Tapi mama juga suka ngingetin bahwa kunci waktunya belajar, waktunya les, waktunya sekolah, waktunya kerjain PR gitu ya. Terus juga mama juga sebenarnya sering sekali ngingetin kunci tuh untuk kalau misalnya main handphone jangan terlalu lama gitu. Dan bermain di handphone mama kasih karena sambil bermain sambil record kan, sambil bikin konten YouTube. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu kalau kata papahnya ya mami ya gitu. Ini jadi level 3 nih Mam. Mudah-mudahan kita tidak kalah waktunya, soalnya ini ya kan ada waktunya Mam, ada batas waktu gitu. Jangan sampai kita kalah sama waktunya gitu. Jadi kita harus ikut, kita juga harus cepat gitu. Sambil dinas ya, sambil tugas untuk proses pendampingan masyarakat. Kami juga bekerja pendampingan untuk masyarakat yang sejahtera yang menerima dana bantuan PKH dari Kementerian Sosial RI. Nah, tapi enaknya pekerjaan ini Mam tidak tiap hari untuk harus ke kantor. Jadi cuma tanggung jawab kita sebagai pendamping PKH itu harus pertama memastikan dana bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat itu sampai kepada yang bersangkutan. Baru kemudian ketika misalnya bantuannya atau mereka belum menerima buku atau kartu, itu kita harus turun ke lapangan dan kita harus berdiplomasi, negosiasi dengan petugas bank supaya petugas bank segera mengeluarkan atau menyalurkan buku tabungan PKH dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS, kartu merah putih yang dikenal masyarakat itu kartu merah putih. Nah, kartu tersebut sifatnya itu seperti ATM, seperti kartu ATM yang fungsinya untuk menarik dana bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi selain memastikan itu juga, kita juga memastikan bahwa masyarakat prasejahtera ini khususnya para penerima PKH ini mendapatkan bantuan. Mereka bukan hanya dari sisi bantuan tetapi juga mendapatkan fasilitas di fasilitas kesehatan, baru pendidikan khususnya untuk yang lansia disabilitas, itu memastikan juga bahwa mereka mendapatkan pelayanan dari fasilitas kesehatannya seperti itu. Dan kita juga sebagai pendamping PKH itu ada diwajibkan untuk melakukan proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima bantuan dengan cara melaksanakan pertemuan yang diadakan rutin 1 bulan 1 kali per kelompok. Jadi seperti Mami kan pegang 6 kelurahan ya Mama, itu ada 12 kelompok. Jadi dalam 1 bulan itu ada 12 kali pertemuan, tetapi di kelompok dan di kelurahan yang berbeda seperti itu. Dan itu proses sosialisasinya dilakukan biasanya di sore hari. Kenapa di sore hari? Karena kebanyakan para penerima bantuan dari Kementerian Sosial ini mereka juga punya pekerjaan Mam, begitu. Jadi kami para pendamping PKH itu harus mencari waktu untuk pertemuan dengan menyesuaikan waktu yang dimiliki oleh para penerima bantuan agar jangan sampai ketika mereka hadir dalam pertemuan tapi pada akhirnya mereka diberhentikan dari pekerjaan mereka seperti itu. Karena kan mereka juga bekerja ya, dan ini kan sifatnya juga tidak selalu akan mereka dapatkan karena ada suatu saat itu bantuannya bisa saja terhenti karena banyak faktor seperti itu. Jadi karena bantuan ini kan sifatnya untuk menopang, menambah pendapatan
Jadi biasanya kami membuat pertemuan itu di sore hari, tapi juga bisa di siang hari, tergantung atau kembali lagi pada kesepakatan yang sudah dibuat antara pendamping PKH dengan para penerimanya, seperti itu. Ada beberapa anggota PKH yang mungkin notabene ibu rumah tangga, jadi mereka bisa hadir dalam pertemuan di siang hari seperti itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Tapi mostly kebanyakan dari yang sudah berjalan sekarang ini, itu pertemuan biasanya kita adakan di jam kerja, diadakan di jam 3 sampai kadang sampai jam 8 atau 9 karena satu bulan itu untuk 12 kelompok kami biasanya kejar satu hari itu dua atau 3 pertemuan, karena satu kali pertemuan itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 sampai 3 jam begitu. Jadi mami kadang sampai malam juga untuk pertemuan gitu kan. Itu biasanya mami sudah sepakati misalnya setiap hari Kamis gitu, atau setiap hari Sabtu gitu. Apalagi kalau di Kota Manado ini tempat mami tinggal mayoritas kan Kristen misalnya, tapi ada juga beberapa kelurahan yang mami dampingi yang masyarakat mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Jadi kalau yang mami dampingi yang mayoritas Kristen, biasanya hari Minggu itu tidak ada pertemuan. Sabtu Minggu ya, khususnya Sabtu Minggu itu tidak ada pertemuan karena di hari Sabtu, Jumat Sabtu Minggu itu ada beberapa masyarakat yang Kristen Advent, yang Advent. Jadi mereka kalau hari Jumat sudah mulai buka Sabat dan Sabtu itu tutup Sabat. Dan juga hari Minggunya harus diibadahkan ke gereja. Jadi biasanya untuk wilayah kelurahan yang kami dampingin yang mayoritas masyarakat beragama Kristen, itu biasanya hari Jumat Sabtu Minggu tidak ada pertemuan. Dan untuk jadi ketika Jumat Sabtu Minggu di kelurahan yang mayoritas Kristen nanti tidak ada pertemuan, kami akan buat pertemuan di masyarakat yang mayoritas agama Muslim. Senin sampai Kamis ya biasanya itu di kelompok masyarakat yang mayoritas Kristen. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu dan Sabtu Minggu itu kebanyakan pertemuan diadakan di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas Muslim. Supaya apa mami? Supaya waktunya bisa terbagi dengan baik. Karena kan selain pertemuan dan selain negosiasi dengan pihak bank, kami juga para pendamping PKH itu harus berkoordinasi dengan lurah dan kepala lingkungan setempat. Untuk apa? Yang pertama, untuk membicarakan, untuk memberikan informasi mengenai jumlah para penerima PKH yang sedang berjalan saat ini. Yang kedua, untuk meminta rekomendasi dari pihak pejabat setempat, pemerintah kelurahan setempat, masyarakat dari penerima PKH yang kira-kira memang sudah mampu atau sudah tidak layak untuk menerima bantuan. Baru kemudian yang ketiga, koordinasinya juga perlu dilakukan untuk masyarakat yang sekiranya membutuhkan surat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat untuk misalnya mengurus perubahan keluarga atau pembuatan KTP, atau misalnya surat keterangan yang dibutuhkan dari bank, misalnya surat keterangan waris seperti itu, untuk menentukan rekening penerima PKH yang sudah meninggal, sehingga dana PKH-nya bisa dicairkan dan diserah terimakan kepada anak-anak dari almarhum atau almarhumah penerima
terlalu sering reshuffle, dia kan ada batas reshuffle-nya mam. Kalau terlalu sering reshuffle itu kita akan game over juga, kita akan mati, kita akan kembali ke level awal. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai terlalu sering reshuffle untuk gamenya. Jadi harus hati-hati juga dan harus bijak juga nih memilih kira-kira mana yang perlu kita mainkan gitu. Jadi jangan langsung kita harus ikutin polanya, jangan langsung dari atas gitu, karena kalau dari atas dia nanti bisa-bisa yang di bawah nggak ketemu, tidak ketemu pasangannya, dan akhirnya di reshuffle dan kita jadi sedikit seliweran juga. Harus ini ya, harus jeli. Permainan ini, setiap permainan itu sebenarnya sama seperti bisnis ya, kita harus jeli melihat peluang gitu loh. Jadi kalau ada peluang tuh harus kita manfaatin gitu, harus kita gunakan, kita maksimalkan segala potensi, entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, ataupun kearifan lokal yang ada di sekitar kita, sehingga kita juga selain bisa menghasilkan mempunyai pendapatan tambahan, kita juga tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan juga. Jadi tidak semua kearifan lokal itu kita eksploitasi ya, kita pergunakan sebanyak-banyaknya, semaksimalnya, tapi kita lupa untuk merawatnya. Apapun potensi-potensi yang ada di sekitar kita tetap harus kita selain kita manfaatkan, kemudian kita jaga, harus kita rawat juga. Setuju kan ya Mam ya? Ya, untuk mami yang suka bermain Onet bisa taruh di kolom komentar ya, kira-kira mami-mami sudah pernah sampai di level berapa. Yeay, oke, sekarang kita akan mau masuk di level 9. Oke, level 9. Tuh, dia kan kayaknya ini serong toh Mam. Dia serong-serongnya tuh lain lagi. Ya, jadi ini
kecanggihan teknologi yang ada sekarang, kita bisa menjual atau menawarkan apapun tanpa harus buka toko, tanpa harus ketemu langsung gitu ya, tatap muka. Tatap muka tetap tatap muka lewat sosial media begitu, tapi artinya kita bisa mengurangi banyak budget untuk misalnya budget untuk sewa tempat, bayar karyawan seperti itu, karena kita berjualan melalui sosial media seperti itu. Tapi satu hal yang kami mau ingatkan bahwa secanggih apapun teknologi yang ada saat ini, kita harus pergunakan sebaik mungkin. Kita harus tetap bijak dalam menggunakan sosial media. Sebaiknya sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif ya Mam, bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif seperti misalnya menjelek-jelekan orang lain, mengumbar ke aib orang seperti itu, atau untuk menghina, membuli orang lain di sosial media seperti itu. Dan saya melihat kecenderungan masyarakat sekarang karena kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, masyarakat jadi jadi menggampangkan banyak hal gitu. Misalnya ketika ada kesalahpahaman, masyarakat jadi lebih cenderung ya udahlah posting di Facebook aja, posting di Instagram aja gitu, daripada communicate langsung, ketemu orangnya langsung. Padahal mungkin rumahnya cuma 1-2 meter atau cuma sebelah-sebelahan, yang sebenarnya kita baru bisa jalan ketok pintu rumah tetangga untuk ngasih tahu ke mereka, aku nggak suka loh gitu, kalian bisa nggak kecilin suaranya sedikit gitu. Nah, banyak yang sekarang daripada ketemu langsung untuk ngomongin secara langsung, untuk negur secara langsung, mereka lebih suka posting di sosial media, entah itu di Facebook, di WhatsApp, atau di Instagram. Dia suka posting singkat itu di Facebook atau di WA. Itu sebetulnya tidak baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke level 10. Oke, level 10. Walaupun kita tahu dengan teknologi kita punya kuota, kita punya internet gitu ya, tapi bukan berarti kita menggampangkan segala sesuatu atau memposting segala sesuatu di sosial media, di dunia maya. Karena apa? Tetap dunia real itu tetap lebih penting gitu loh daripada dunia maya gitu. Ada bahkan banyak pasangan saat ini yang menurut Mami ya itu kurang communicate gitu ya, ketika di sosial media tuh kelihatannya baik, ramah, tapi di dunia nyata tuh malah jarang ngobrol, jarang komunikasi, jarang bertukar pikiran gitu ya. Tapi kalau ketika ada event, kegiatan gitu ya, perayaan-perayaan, posting di sosial media itu mesra sekali gitu ya, seperti tidak ada masalah di dalam hubungan. Nah, tapi kenyataannya di dunia real itu malah banyak konflik seperti itu yang tertunda untuk diselesaikan karena malah berkomunikasi di dunia nyata lebih suka komunikasi di dunia maya. Dan kurangnya komunikasi ini juga berdampak pada anak-anak. Ketika misalnya ada waktu untuk makan malam bersama yang harusnya dimanfaatkan atau digunakan sebagai momen untuk komunikasi ya, untuk mendekatkan psikologis anak-anak dan pasangan dan keluarga gitu ya. Tapi itu akhirnya menjadi berkurang karena ketika ada di meja makan, masing-masing baik itu mamanya, papanya, dan anak-anaknya malah asik dengan handphone masing-masing begitu, sehingga tidak ada lagi tanda tawa, cerita tentang apa yang terjadi di hari itu, tentang apa yang dialami pada hari itu, tentang apa yang diinginkan dari seorang ibu kepada suami, dari seorang anak kepada ayah dan ibunya gitu. Itu jadi berkurang karena efek kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Makanya saat ini sih Mami juga terus berusaha sama Munci, walaupun Mami sibuk kerja, walaupun kita sama-sama posting konten YouTube begitu ya, tapi Mami selalu usahakan cari waktu dengan Munci itu
udah komit. Memang dari Munci baru lahir itu Mami udah komit untuk selalu punya waktu buat Munci di hari Sabtu dan Minggu. Itu biasanya Mama dengan Munci itu jalan gitu ya, makan di luar gitu. Bukannya orang kaya atau mau sombong atau mau menghabiskan uang, bukan. Tapi artinya ketika kita kalau masalahnya kalau kita di rumah biasanya jatuhnya tuh jadi asik dengan informasi. Tapi kalau kita Mama sama Munci main di luar gitu ya, Mama bisa bawa Munci itu ke playground gitu, dan ngeliatin dia main, nemenin dia main gitu. Jadi handphone juga sering mama silent gitu, apalagi kalau udah malam tuh biasanya handphone bukannya dimatiin sih, nggak dimatiin sih, cuma diaktifin mode jangan ganggu supaya ketika mau istirahat itu kita bisa istirahat maksimal, nggak terganggu atau terdisturb sama telepon atau WA yang masuk gitu. Bukannya nggak mau peduli sama kerjaan, bukan, karena memang sebagai pendamping PKH kan ada komitmen untuk purna waktu gitu. Tapi tetap sih begitu fokus tetap membantu masyarakat. Cuma kalau udah lewat jamnya tuh di silent begitu, diaktifkan mode jangan ganggunya, karena terkadang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan itu yang sebenarnya bisa ditanya dan bisa dijawab untuk keesokan paginya. Cuma ada beberapa tipe masyarakat tuh yang kalau di Manado ya, apalagi para suami bapak-bapaknya gitu ya, kalau udah jam 12 malam ke atas gitu ya, mereka udah mabuk, itu mereka belum terima dana bantuan, itu mereka suka nge-WA atau nelpon jam 3 pagi atau jam 4 pagi gitu, hanya untuk mempertanyakan atau memperdebatkan kenapa bantuan mereka belum masuk. Padahal sebenarnya nama mereka bukan diberhentikan, tapi dananya memang pertama memang belum turun, yang kedua bisa jadi bantuan yang di luar PKH-nya yang tidak terima, tapi akhirnya pendamping PKH-nya yang disalahkan. Jadi menghindari hal-hal seperti itu, makanya biasanya Mami mengaktifkan mode jangan ganggu supaya ketika ada yang benar-benar urgency itu Mami masih bisa lihat, masih bisa cek, oh ternyata ini ada yang penting banget. Nah itu Mami masih bisa respon begitu. Jadi handphone tetap dalam keadaan on, cuma mode jangan ganggunya yang diaktifkan supaya masih tetap dapat lihat notifikasi WA yang masuk atau telepon yang masuk dari para penerima bantuan PKH ataupun juga dari keluarga dan saudara yang lain. Tapi artinya supaya jangan bunyi handphone itu mengganggu jam tidur anak, juga mengganggu pikiran kita untuk beristirahat gitu. Walaupun ya sebenarnya Mami ini juga jarang sekali ya tidur awal gitu. Seringan tidurnya telat gitu sampai jam 11, jam 12 gitu. Cuman kadang bahkan pernah sampai pagi tuh nggak bisa tidur gitu kalau lagi bikin laporan atau rekonsiliasi atau pemutahiran data, itu biasanya sampai pagi. Cuma tetap artinya kesehatan mental dan pikiran itu tetap berusaha untuk terjaga dengan mengaktifkan mode jangan. Yes, udah level 12. Pergerakannya dynamic sekali, jadi udah mulai random. Dia bergeser ke sana, dia bergeser ke sana.
Mulai ikutan random nih, Mam. Random ini. Random sekali nih. Ini kalau dari sisi keteraturan udah nggak teratur nih, Mam. Karena kalau mau ikutin sisi keteraturannya, akhirnya kita akan kelamaan waktunya, takut keburu habis waktu ya. Tapi bisa sih. Ini artinya kita bisa tetap perhatikan dulu dari bawah ya. Ini dari bawah seperti ini. Cuman kita harus polanya kan dia naik ke atas tuh, Mam. Jadi kita harus lihat dari kalau saya Mami lebih suka lihat dari bawah sih polanya. Walaupun kalau dia naik ke atas kan berarti dia ada ini dari atas yang baru ya gitu, yang bisa dicocokkan dimasukkan gitu dari atas. sudah mulai agak lelah gitu ya. Ayo Cayo, 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 Cayo.
kita semangat. Mana lagi ini, mari kita semangat. Aduh, kita akan memperoleh kemenangan dan cepat kita dapat kemenangan saya. Mami memang lumayan ya. Oke, bisa hampir menang. Fokus, konsentrasi. Tatap mata saya. Konsentrasi. Oke, konsentrasi. Yes. 15. Yes, level 15. Mari kawan-kawan, mari teman-teman, mami-mami, kita hajar level 15. Nih 15 ya. Level 15. Oh ya, jadi buat mami-mami yang ingin tahu tentang PKH, bagaimana cara mendaftar PKH, nah, terus apa saja syarat untuk bisa jadi penerima PKH, itu nanti mami boleh follow di akun TikTok saya. Mami punya akun TikTok yang menjelaskan tentang PKH detail ya gitu, termasuk cara-cara pembuatan suratnya, apa saja surat yang diperlukan gitu ya. Itu nanti mami bisa follow di akun TikTok saya. Akun TikToknya mami itu nanti ada di link di deskripsi video, bisa dilihat. Akun TikToknya itu Juliana Beatrix Romauli. Jadi nanti mami bisa lihat di akun TikTok saya syarat-syarat untuk menjadi penerima PKH. Kita akan kupas tuntas sih tentang PKH dan bagaimana sih untuk terima bantuan. Bagaimana kalau misalnya pernah terima bantuan PKH tapi tidak terima lagi gitu ya. Apa yang jadi penyebabnya, bagaimana solusinya. Itu nanti bisa lihat di TikTok saya. Level 16. Apa saya sudah mulai capek nih ya. Sudah mulai pegel. Tapi masih tetap semangat. Kita pengen lihat sampai level berapa ini kita bisa menang. Nah, level 16 ini Mam sudah mulai tarik kiri ke kanan ini Mam. Jadi kita harus perhatikan juga dari kiri ke kanan, karena kadang nih seperti ini di tengah-tengah dia tuh ada yang sama gitu loh. Jangan sampai yang sama akhirnya nggak ke ini, nggak dapet matchnya gitu. Dan seperti sebenarnya nggak perlu khawatir juga, tetap ada matchnya. Seperti Tuhan bilang kan, setiap manusia itu sudah ditetapkan berpasang-pasangan gitu ya. Tapi artinya gini, jangan sampai reshuffle, maksudnya jangan seperti pasangan juga kan jangan sampai cerai gitu. Makanya harus hati-hati juga dalam menjalin
susunan tata cara atau pola yang komunikasi yang biasanya kita lakukan gitu dengan pasangan. Nah, ini permainan juga seperti itu. Kita harus menjaga pola pergerakan pergeserannya dia dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, supaya jangan sampai reshuffle. Kalau sampai reshuffle-nya kebanyakan, kita bakal pulang dari level 1. Itu namanya tidak bagus, ya kan? Jadi harus diperhatikan pemilihan dari binatang yang pergerakannya seperti itu, gambar-gambar ini, supaya kita tetap bisa bisa menang tepat sebelum waktunya habis, dan juga tidak banyak reshuffle gitu. Kita ini sekarang ya sudah mulai kebihanas, sudah mulai agak-agak siwer nih matanya. Cari kamu kemana-mana, ternyata kamu di situ. Car. Supaya jangan ke bawah ke atas semua. Oke, baiklah.
jangan lupa konsentrasi. 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 Nih mam, setelah for your info, kalau main Onet ini don't be panic, karena kalau kita panik itu kita akan menekan sembarangan dan akhirnya itu malah mempercepat habisnya waktu. Jadi lebih baik kita perhatiin aja yang mana yang kira-kira kita mau tarik memasukkan, supaya jangan kita tekan sembarang terus akhirnya waktunya menjadi berkurang banyak gitu. Oke, level 19. Yes, level 19. Mari kita hajar Black.
Level 9 sekarang 20. Level 20. Oke, ini bikin pusing mami. Dia ke kiri ke kanan, dia muter-muter, muter-muter, muter-muter. Nah kan, ganti bikin orang keder. Bukan cuma keder, pusing. Sama dia belok ke sana, ke kemari, kemari, ke sana. Ini harus ikutan di apa, kita harus tetap mempertahankan gila kita sayang, supaya kita boleh menang dalam permainan ini sayang. Mana ini?
Jadi kalau dan kita juga minta maaf kalau untuk sampai sekarang memang konten YouTube kami masih yang sangat-sangat sederhana karena hanya bermodalkan handphone gitu ya. Kedepannya sih akan dibuat lebih profesional, cuma memang saat ini sedang mempersiapkan untuk membeli seperti PC gamingnya baru, kemudian peralatan mikrofon dan peralatan untuk YouTube studio konten seperti itu. Cuma memang saat ini masih kita pakai yang sederhana karena mengingat masih keterbatasan dana. Jadi kalau mami boleh bisa sampai 3 jam. Level 23. Kita sudah masuk level 23, jadi kita cari saja dulu yang sama. Ini makin ke atas kan waktunya makin cepat ya Mam. Jadi advice-nya itu mami cari yang kembar aja dulu seketemunya gitu, supaya waktunya jangan keburu habis dengan mantengin yang cuma di bawah-bawah. Supaya cepat juga untuk supaya bisa menang, karena kan kita dikejar waktu ya, ada durasi gitu, durasi dari gamenya ada limit kan, ada batasan waktu dari gamenya gitu.
jangan sampai kalah. Sorry mam, kita sudah fokus. Fokus. Oke, level 25. Ya, dia bergeser ke kiri dan ke kanan, teman-teman. Tuh kan, reshuffle kan. Ini yang aku hindari. Dia sudah reshuffle. Dia sudah reshuffle dong. Reshuffle satu kali. Tenang. Masih level 25. Wah, semangat, fight. Ini kemana lagi nih? Mau pakai clue? Oh enggak. Jangan. Kalau pakai clue, sebenarnya ada bantuannya, Mam. Ada tombol bantuan. Tapi kalau kita udah mulai pakai itu, kita tuh akan selalu jadi ngandelin bantuan gitu loh. Kita akan akhirnya kita jadi malas buat ngeliat karena ada bantuan gitu. Jadi di pikiran kita itu jadi kayak menggampangkan gitu. Makanya Mami nggak pernah mau pakai bantuan kalau nggak bener-bener kayak terdesak waktu ya reshuffle yang ketiga. Ya. Cakep, reshuffle ketiga.
misalnya ya dia selalu bilang dan dia selalu speaking loudly kalau dia tuh tipe setia gitu, tipe setia. Tapi saya kalau lihat polanya dia sebenarnya menurut saya teman saya ini bukan tipe setia karena gini, dia cepat sekali itu untuk berpaling ke yang lain ketika udah putus dari yang satu ke yang lain gitu. Maksudnya cepat sekali dia menjalin cinta dengan orang lain setelah putus dari pasangan sebelumnya. Jadi makanya kalau lihat dari polanya misalnya gini, teman saya ini jadian sama si A, terus dari si A ini dia kayak selalu berusaha, kayak selalu cari-cari masalah, cari-cari celah untuk berantem sama pasangannya ini sampai pasangannya ini nggak tahan terus minta putus. Nah, ketika pasangannya minta putus, satu minggu atau beberapa hari kemudian tuh dia udah jadian lagi sama yang lain gitu. Jadi kalau lihat dari polanya, menurut saya ya itu bukan tipe setia, karena biasanya kalau tipe setia itu kan kalau dia udah putus dari yang satu, dia akan butuh waktu yang cukup lama untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru gitu, dan nggak berusaha untuk cari-cari masalah gitu. Justru malah dia berusaha untuk sebisa mungkin mempertahankan hubungan dia sama pasangan yang sekarang gitu kan. Tapi kalau dilihat dari polanya, dia tuh memang kayak sengaja cari-cari masalah, cari-cari perkelahian supaya pasangannya itu nggak betah, nggak tahan sama dia, akhirnya minta putus, dan dia dengan mudahnya, dengan cepatnya berpaling ke yang lain. Nah, itu dari pemikiran saya itu nggak lama teman saya ini curhat gitu. Ternyata teman saya curhat dia kan selalu bilang dia setia gitu. Ternyata pada saat sesi kita curhat itu, waktu itu dia masih jalin hubungan sama si E gitu. Nah, pada saat dia lagi jadian sama si E, tiba-tiba somehow tuh saya ngeliat dia lagi tiba-tiba tuh ada WA yang masuk ke handphonenya, dan kebetulan karena kita teman deket ya, jadi saya dikasih akses buat masuk lihat handphonenya gitu. Terus pada saat saya bilang ada WA nih, terus dia bilang ya udah buka aja gitu. Terus saya buka WA-nya dan saya baca, ternyata yang nge-WA dia tuh yang lain gitu, si F gitu. Nah, si F ini nge-WA panggil teman saya itu dengan sebutan sayang gitu kan. Jadi saya jadi ngelirik dia kan, saya lirik dia, saya bilang gini, ih katanya tipe setia, kok masih jalan sama si E, udah ada si F nih yang panggil sayang-sayang, saya bilang gitu. Mana nih kesetiaannya, saya bilang gitu. Terus dia terus teman saya ini ngejawab gini, ya biarin aja, toh kan saya sama si D kan, sama si E kan belum nikah juga, dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, hey, kan kamu yang selalu ngebanggain diri kalau kamu orang setia. Kalau orang setia itu walaupun belum nikah, bahkan sebenarnya ketika masih pacaran aja itu setelah putus dari yang satu akan susah untuk dapat yang baru. Nah, kamu belum putus dari si F udah dipanggil sayang sama cewek lain, sama si F. Berarti kamu bukan tipe setia dong. Berarti kamu cuma di mulut aja dong ngebangga-banggain diri kamu sebagai orang yang setia. Terus saya bilang, untung ya saya nggak jadi sama kamu. Kalau saya jadi sama kamu, mungkin kalau kayak si E atau si F udah makan hati kali, saya bilang gitu. Nah, jadi menurut prinsip saya, kalau tipe orang yang setia itu, menurut saya loh Mam, correct me if I'm wrong ya. Menurut saya kalau tipe setia itu ketika dia belum putus, dia akan tetap berusaha mempertahankan hubungan dia sama pasangannya yang sekarang. Apapun yang terjadi, dia akan berusaha keras untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan pasangannya yang sekarang. Dan bahkan nggak perlu tuh mencari tidak bisa mengatasnamakan kebosanan atau apapun. Karena kalau dia mengatasnamakan kebosanan, terus dia akhirnya dia
mendekati si E gitu ya, si F, itu kan berarti memang dia ada bibit-bibit playboy, dan menurut saya tidak sesuai dengan apa yang dia banggakan gitu. Bener nggak sih Mam? Nih menurut Mami seperti apa? Taruh di kolom komentar ya Mami, kita sharing aja nih. Siapa tahu Mami punya pendapat yang lain atau punya pengalaman yang sama dengan yang dialamin oleh si E ini gitu. Mam, ini waktunya, aduh sudah mau habis ini. Tunggu ya, kasihkan cerita, jadinya saya kurang konsentrasi. Ternyata dia ada di situ dong. Saya mau panik nih. Boleh nggak? Pas button panik gitu, kayak game yang bounce kan. Kalau panik kan ada tombol panicking ya. Tapi tetap mau menang. Level 2. Oke, level 27. Mari kita ini perlu konsentrasi. Sudah mulai harus fokus. Dan ribut sekali. Ribut sekali mereka. Begitulah anak-anak ya. Kita nggak bisa marah sih Mam, karena ya namanya juga tetangga ya kan. Terus gimana dong? Saya yang saya bisa atur adalah anak saya sendiri. Kalau anak orang lain itu otoritas orang tuanya, saya nggak berhak. Paling kalau karena saya berusaha, saya modelnya tipenya berusaha sebisa mungkin menghindari yang namanya pertengkaran, konflik, dan masalah gitu. Jadi menegur anak orang itu menurut saya bukan kapasitas saya, kecuali yang memang ketika anaknya
atau benci gitu kan. Karena apa? Karena saya kan sebagai pendamping PKK kan harus memberikan contoh yang baik yang mulia. Bagaimana menegur anak, bagaimana mendidik anak seperti itu. Jadi jangan sampai kemarahan saya itu jadi model untuk ibu. Jangan ternyata kalau anak kita apa tegur orang tuh kita bisa seperti di pendamping pernikahan akhirnya kasar. Jangan sampai mereka masyarakat itu berpikir seperti itu. Jadi saya selalu menempatkan diri saya sebagai role model dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat yang ada di sekitar saya gitu. Oke, ini kesini. Berpindah-pindah, jadi bikin tingkat kekederan kita tuh lebih tinggi dibandingkan yang level-level sebelumnya ini ya kan Mam ya. Oke.
kenapa kelewatan? Tuh dong. Itu yang tadi saya bilang, Mam. Karena dia terusan mau pakai alat bantu terus. Padahal masih panjang waktunya, tapi saya udah panicking duluan. Aduh, sudah panicking duluan. Akhirnya pakai alat bantu. Sebenarnya masih bisa karena durasi waktunya sangat panjang. Tapi itulah kalau sudah terlalu panicking seperti itu, Mami. Pakai bantuan rotating, Mami. Jadi di rotate.
Yes, level 31. Oke. Kira-kira bisa menangkap ini sampai di level berapakah? Kita bisa menang. Ini dia mulai dari atas ke bawah sama ya Mami. Kalau ditarik dari atas dia turun ke bawah, ditarik dari bawah dia naik ke atas. Panic, don't panic. Stay calm, and everything gonna be okay.